Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Ronan Levin, NIM 2024 10 2096 dari kelas Data Mining B. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang tugas data mining praktikum, yaitu perceptron dan ensemble classification. Langsung ke soalnya. Yang pertama adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Langsung saja ke Google Colab-nya. Di sini pada langkah yang pertama kita seperti biasa mengimportkan library yang akan kita gunakan untuk mengakses dari perceptron dan ensemble ini. Nah, langsung saja di sini kita mengakses library dataset. Lalu di sini ada standard scaler, fungsinya itu untuk menormalisasikan datanya. Lalu ada perceptron, ada trend, test, split. Nah, di mana nanti data dari trend, dari test akan kita panggil dan akan di-split datanya. Dan akan ada lalu mengambil akurasi skor, di mana itu nanti kita melihat keakuratan dari skornya dan import tampi SNP, dan yang terakhir ada bagging classifier. Yang pertama itu kita di sini melihat dataset dari wine-nya. Di sini kita mau melihat dataset dari wine dengan memanggil data tersebut. Di sini ada dataset .plot underscore wine. Nah, di sini kita memanggil datasetnya si wine. Lalu di sini ada variable x wine sama dengan data frame wine data. Nah, ini di sini kita akan memanggil atribut dari wine, di mana nanti berisi data-data dari X-wine tersebut. Dan juga sama seperti Y-wine, di sini memanggil target. Targetnya ini berupa kelas, nanti akan ditampilkan. Lalu di sini kita run. Nah, di sini kita melihat data-datanya dari dataset Cloudwine, di mana ini tadi adalah data atau atributnya, dan target ini adalah Y-wine-nya, di mana targetnya adalah kelas yang berisi 0, 1, 2. Lanjut. Untuk yang selanjutnya itu kita menggunakan library trace test dan split. Nah, di mana kita sini menamai xtrendwine, xtestwine, ytrendwine, ytestwine, dan menggunakan library trend test split, di mana ada parameter xwine, ywine, dan test size 0,2. Nah, di sini kita menggunakan test size-nya itu 0,2 dulu. Lalu ada SC, standard scaler untuk menormalisasikan. Lalu di sini xtrendwine-nya ini kita standar scaler kan menggunakan fit. Nah, selanjutnya itu di sini ada SC transform. Nah, SC transform ini kita menggunakan xtrendwine. Nah, data dari xtrendwine kita transform dan ditampung di variabel xtrend stdwine. Nah, di sini kita menamai variabelnya itu xtrend stdwine. Dan juga di bawah ini menggunakan SC transform untuk mentransform nilai variabel xtest wine kita tampung ke dalam xtest stdwine. Lalu di sini kita menggunakan perceptron, atau ppn sama dengan perceptron, di mana eta-nya itu 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya itu adalah 0. Lalu di sini kita fit parameter xtrend state wine dan ytrend wine. Nah, lalu kita predict menggunakan ppn predict. Nah, di mana yang kita predict itu adalah xtest stdwine di dalam variabel ypredwine. Lalu selanjutnya itu kita print akurasi
akurasi menggunakan akurasi score, di mana parameternya itu y-test-wine dan y-pride-wine. Dijalankan. Hasilnya itu 0,94. Lalu yang kedua juga sama seperti di atas, cuman bedanya itu di sini kita menggunakan test size-nya itu 0,3. Dimana kita juga menggunakan standard scalar dan juga kita fit, extend wine, lalu kita transform di sini. Extend wine-nya itu kita tampung ke dalam variabel extend std_wine, dan juga yang kedua itu dataset xtest_wine itu kita transform dan kita tampung ke dalam variabel xtest std_wine. Nah, lalu kita fit parameter xtest std_wine dengan y-trend_wine, lalu kita predik untuk menentukan prediksi nilainya. Lalu kita print akurasi menggunakan akurasi score, di mana parameternya itu y-test_wine dan y-pride_wine. Lalu jalankan. Hasilnya adalah akurasinya 0,96 untuk test size 0,3. Sama seperti di atas, kali ini kita menggunakan test size 0,4, di mana menggunakan standard scalar untuk normalisasi dan juga standard scalar fit untuk fit nilai xtrend wine, lalu mentransform nilai xtrend wine ke dalam kita tampung ke dalam variabel xtrend std_wine, dan juga ini kita transform xtest wine ke dalam variabel xtest std_wine. Lalu kita fit dua parameternya, lalu kita predik untuk memprediksi nilai dari xtest std_wine. Lalu yang terakhir adalah memprint akurasi menggunakan akurasi score dengan parameter y-test_wine dan y-pride_wine. Kita jalankan, hasilnya adalah 0,97 untuk test size 0,4. Lalu di sini setelah wine ada dataset breast cancer. Nah, yang pertama itu kita juga mau melihat dataset si breast cancer ini dengan memanggil datasetnya tersebut. Jadi di sini ada dataset .load underscore breast underscore cancer. Nah, di sini untuk menampilkan dataset, untuk memanggil dataset breast cancer yang ada di dalam Python ini. Lalu, nah di sini membuat variabel xbracer sama dengan dfbracer.data. Nah, ini adalah nanti kita memanggil atribut. Lalu ybracer sama dengan dfbracer.target, ini adalah memanggil kelasnya, lalu kita jalankan. Nah, di sini kita lihat dfbracer.data, datanya ini ada min radius, min tekstur, sampai bawah. Lalu untuk kelasnya target. Nah, targetnya itu adalah seperti ini. Yaitu di sini adalah atribut dan ini adalah kelasnya. Lalu sama seperti yang wine tadi, dataset wine di sini kita mau mengambil test size 0,2. Hampir sama, tetapi bedanya kita menggunakan trend bracer. Di sini memanggil x trend bracer, x test bracer, y trend bracer, y test bracer. Lalu menggunakan library train test split, mana parameter yang kita gunakan adalah x bracer, y bracer, dan test size-nya itu yang pertama adalah 0,2. Lalu di sini menggunakan standard scalar untuk menormalisasikan. Lalu ada fit mengfit nilai xtrend bracer. Lalu di sini ada transform nilai xtrend bracer ke dalam variabel xtrend std bracer. Yang kedua adalah mentransform nilai xtest bracer ke dalam xtest std bracer. Lalu di sini untuk ppn bracer-nya itu perceptron menggunakan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dan random state yaitu 0. Lalu ada ppn bracer fit, mana
nilai X trend FTD Bracer sama Y trend Bracer, dan kita mau mempredik nilai akurasinya menggunakan ppn bracer.predict nilai X test STD Bracer. Lalu yang terakhir adalah print nilai akurasinya menggunakan akurasi score, di mana parameter yang kita gunakan adalah Y test Bracer dan Y pred Bracer. Oke, langsung saja dijalankan. Nah, di sini akurasinya yang kita temukan untuk test size 0,2 adalah 0,95. Hampir sama seperti test size 0,2, di sini kita hanya mengganti test size-nya yaitu 0,3. Lalu kita jalankan, hasilnya 0,94, 0,95 juga. Dan di sini untuk parameter test size 0,4 kita jalankan, hasilnya adalah 0,96. Lalu nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier. Lalu menggunakan data perbandingan 0,3 dan gunakan n estimatornya 100, 200, dan 300. Nah, di sini kita membuat bagging classifier wine. Yang pertama itu menggunakan datasetnya itu 0,3. Nah, di sini memanggil X trend wine, X test wine, Y trend wine, Y test wine, lalu test 0,3. Hampir sama seperti di atas. Lalu kita jalankan. Lalu kita menggunakan wine estimatornya 100. Nah, di sini kita memanggil ppn wine perceptron eta 0,01 dan random state 0. Nah, lalu di sini kita menggunakan bagging classifier memanggil library dari bagging classifier. Lalu nah di sini estimatornya yaitu 100. Lalu di sini untuk mempredik nilai XCD ST wine, lalu sini menghitung akurasinya. Lalu kita print dari nilainya 100. Nah, hasilnya akurasinya yang pertama untuk nilai ke 100 adalah 0,981. Nah, di sini juga kita menggunakan hanya menggantinya saja n estimator dengan 200. Kita jalankan. Hasilnya juga sama 0,91. Dan untuk nilainya 300 hampir sama juga, kita hanya menggantinya estimatornya yaitu sebesar 300. Lalu kita jalankan, hasilnya 0,981. Nah, kalau tadi itu adalah bagging classifier dari wine, sekarang kita menggunakan datasetnya itu breast cancer. Nah, di mana juga kita memanggil data X train bracer, X test bracer, Y train bracer, Y test bracer. Lalu di sini kita memanggil datasetnya dengan test size 0,3. Lalu kita run, sudah kita run. Lalu di sini menggunakan dataset breast cancer dengan n estimatornya 100. Run hasilnya 0,994. Nah, lalu dengan n estimator 200. Run hasilnya sama 0,994. Dan untuk yang ketiga, yang data n estimator 300, kita run hasilnya juga 0,994. Mungkin segitu saja presentasi dari tugas data mining Perceptron dan Assemble classification. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.